Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hi hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan karena dalamnya ada malam Lailatul Qadar, sebuah malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itu yang dikenal sebagai Lailatul Mubarakah. Sebagaimana Al-Quran jelaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam keberkahan. Karena pada bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi turunnya kitab suci Al-Quran, sebagaimana Allah nyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik nilainya dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan adalah merupakan jumlah hitungan yang sangat lama, jumlah waktu yang sangat lama. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata umat Muhammad, umurnya adalah 60-70 tahun. 1000 bulan berarti 85 tahun, lebih dari 3 bulan. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Kenapa Allah memberikan malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan? Dikisahkan di dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi menceritakan 4 orang dari golongan Bani Israel, di mana keempat orang itu selama 80 tahun secara terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sedikit pun melakukan maksiat selama 80 tahun. Luar biasa. Mendengar cerita tersebut, para sahabat sungguh kagum kepada 4 orang hamba Allah dari kalangan Bani Israel tersebut. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW juga kagum kepada 4 orang dari pemuda, 4 orang hamba Allah dari golongan Bani Israel tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sungguh engkau kagum termasuk para sahabatmu kepada 4 hamba Allah dari Bani Israel yang telah beribadah selama 80 tahun secara terus-menerus. Oleh karena itu, maka Allah akan memberimu hadiah sebuah malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka itulah yang kemudian dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka dengan demikian, malam Lailatul Qadar adalah malam pemberian penghargaan Allah yang luar biasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tentu penghargaan ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang, kecuali hanya hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Itulah yang insya Allah akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus kita menyiapkan amalan-amalan ibadah puasa yang baik, imanan wahtisaban, dan kita mempersiapkan menyongsong malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam banyak hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Masuk malam 21. Hari ini malam ke-22, besok malam ke-23. Maka insya Allah malam Lailatul Qadar itu akan jatuh sesuai dengan hadis Nabi pada malam-malam ganjil, apakah 21, 23, 25, 27 atau 29. Tidak ada tanggal pasti. Tentu ada hikmah yang diberikan kepada kita agar kita berfastabiqul khairat. Kalau ada kepastian malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal tertentu, taruhlah 27, maka hanya malam Lailatul 7 orang akan itikaf ke masjid, masjid akan penuh, mushola akan penuh dan tidak siap menampung beludaknya jamaah. Tapi pada malam-malam lain, masjid, mushola akan kosong. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak memastikan kapan datangnya malam Lailatul Qadar agar kita berfastabiqul khairat, beritikaf dengan mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir, istighfar, melaksanakan sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, dan berbagai sholat sunat yang lain yang dianjurkan untuk mengisi itikaf. Dalam kondisi pandemi ini, itikaf dapat dilaksanakan. Sekiranya aman, bisa dilaksanakan di masjid. Sekiranya kalau ke masjid ada potensi risiko terpapar COVID, maka itikaf bisa dilaksanakan di rumah, di tempat yang biasa kita melaksanakan sholat 5 waktu, dengan tetap berniat nawaitul itikaf fi hadzal makan. Saya niat itikaf di tempat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah tidak akan mengurangi pahala dan keutamaan dari itikaf, karena memang suasananya masih berisiko karena terpapar COVID-19 ini. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita hidupkan malam-malam Lailatul Qadar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ahya Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dosa-dosa kita dihapus, insya Allah relasi kita, komunikasi, koneksi kita dengan Allah semakin dekat. Hijab semakin dikurangi, potensi diterimanya berbagai amal-amal kebaikan, dan doa kita semakin terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Lailatul Qadar itulah kita perbanyak berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran, "Wa idza salaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dza'an falyastajibu li wal yu'minun." Manakala hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i dza'an, saya siap mengijabah, menerima doa-doa hambaku manakala ia berdoa kepadaku. Falyu'minu bi, oleh karena itu berimanlah kepadaku, mendekatlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan dengan demikian mereka mendapatkan petunjuk. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada 10 akhir Ramadan ini, dan lebih khusus pada malam-malam ganjil, ayo kita sing-singkan lengan baju kita, ayo kita perbanyak itikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.